Yo, hari ini mari kita update perkembangan dari film Supergirl dari yang banyak yang suka tapi lebih banyak lagi yang nggak suka. Sebenarnya ini udah gue prediksi dari awal itu, tapi gue nggak se-expect ini. Ternyata fans dari DC sendiri nggak ngebela universe mereka sendiri, kan tolol menurut gue. Karena memang gimana universe kalian mau bersaing dengan Marvel ataupun yang lainnya, sedangkan kalian tuh nggak loyal membela atau setidaknya ya nonton dulu film yang ditelurkan oleh hal yang kalian sukai gitu kan. Goblok menurut gue, tolol. Karena emang menurut gue fans dari DC ini terpecah belah tuh. Ada yang Snyderverse gitu, yang kemudian juga ada Gunverse. Dan menurut gue dengan fenomena ini, waduh, gue nggak ngerti lagi deh gimana caranya supaya ini DC Universe bertahan gitu. Mau siapapun, mungkin mau Nolan first pun kalau otak kalian dongo kayak gitu, menurut gue nggak akan bisa maju universe ini menurut gue gitu. Tapi sebelum kita membahas lebih panjang lagi terkait update itu, gue mau update juga tentang box office dari penjualan Supergirl sesuai dengan prediksi gue juga di pekan pertama yang kita anggap adalah peak dari film superhero itu. Ternyata mereka nggak mencapai target ya. Di domestik mereka menelurkan 38 juta dolar dan itu jauh ya dari Superman gitu ya. Kemudian juga untuk secara global itu total di 50 juta dolar. Kalau film-film yang budget kecil oke lah, tapi kan mereka ini kan budgetnya di sekitar 185 juta dolar dan plus dengan biaya marketing dan sebagainya itu sekitar 300 juta dolar. Dan setidaknya mereka harus 400 juta dolar untuk balik modal, dan itu pun cuman ya win-win, cuman biasa aja, cuman balik modal doang gitu, nggak ada hasil jeripaya keuntungan gitu. Kemudian juga ini dari box office justru kalah dari Toy Story 5 ya. Secara mengejutkan kalah dengan Toy Story 5 itu. Di domestik aja mereka udah mencapai 70 juta dolar. Sedangkan Supergirl itu berada di box office yang kedua. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya di box office yang kedua, itu nggak jelek-jelek amat. Tapi entah kenapa ini jadi, menurut gue Supergirl overhead ya. Overhead banget gitu. Dan untuk gue yang nggak suka dengan Gunverse, dari awal kan kalian menuduh gue, oh fans Marvel kolot bla 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 ngomong ini. Gue selalu ngomongin ini Supergirl pasti bakal flop dan sebagainya. Tapi setelah ngelihat reaksi para fans-fans dari DC sendiri yang menurut gue tolol, lagi-lagi tolol, ini kok jadi gue terpanggil untuk ngebela. Karena emang kebanyakan faktanya ya, orang-orang yang FOMO ikutan head dengan komen orang luar itu, mereka belum nonton filmnya. Sedangkan gue yang pengen memang mau mengkritik filmnya, datang untuk cuman ngelihat mana nih kelemahan filmnya, mana bagusnya mana. Dan gue memang udah ekspektasi serendah mungkin di awal. Pas nonton filmnya di bioskop, ternyata nggak sejelek yang dibilang oleh para kritikus-kritikus FOMO di luar negeri sana itu. Dan apalagi di Indonesia mungkin ya, banyak juga pasti ya yang FOMO juga. Kalau orang luar bilang jelek, dia bilang wah jelek banget gitu. Kalau luar bilang bagus, bagus banget gitu, overhype gitu. Ini Supergirl menurut gue terlalu over itu. Ini kan cikal bakal kebencian ini kan sebenarnya kan lahir dari ada terpecahnya fans ya, Gunverse, Snyderverse. Yang tadinya gue merasa ini pasti fans dari Snyderverse, ternyata justru yang membenci Supergirl ini yang suka sama film Superman sebelumnya yang notabene adalah Gunverse. Kenapa ini justru? Kalau bukannya kalian pengen bertahan, dan seharusnya kalian ngerti dong langkah dari Gun ini untuk membentuk Supergirl untuk nanti di Man of Tomorrow, supaya nggak tiba-tiba mendadak Supergirl ini lebih kuat dari Superman lah bla 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 kayak gitu, supaya ini ada alurnya ya, intronya, nggak yang tiba-tiba langsung muncul gitu ntar diprotes lagi gitu. Sekarang pas dikasih filmnya kalian malah ngedumel sana sini gitu, film terjelek sepanjang masa. Menurut gue setelah gue nonton enjoy aja, karena emang ekspektasi gue di bawah gitu. Bahkan menurut gue film Superman David Corenswet James Gunn juga jelek, nggak yang bagus-bagus banget. Menurut gue ini di bawah standar, lebih baik Man of Steel dibandingkan ini. Gue harus ngomongin pahit karena memang nggak ada hubungannya gue sama fans dari DC dan sebagainya. Karena menurut gue ini universe harus disentil sih, karena memang lagi-lagi ya. Tapi balik lagi tentang ini, itu kan sebenarnya banyak yang benci itu sebenarnya sejak perubahan komik ya. Gue tuh udah cukup ngikutin juga komik yang Woman of Tomorrow, karena emang yang tadinya di dalam komik-komik era 90-an dan sebagainya itu Supergirl tuh digambarkan hope gitu ya, penuh harapan, superhero banget gitu. Tiba-tiba lahirlah komik Woman of Tomorrow gitu, tiba-tiba berubah. Itu berubah di mana Supergirlnya lebih sadis, lebih deep, lebih dark gitu. Itu banyak yang nggak suka tuh pada waktu itu pembacaan komik. Itu perubahan drastis yang menurut gue komik itu, menurut mereka ya komik itu nggak harusnya ada gitu. Tiba-tiba dijadikan film, James Gunn
memilih komik itu untuk dijadikan film ini karena mungkin sesuai dengan cinematic universe mereka di 10 tahunan nanti kan. Nah di sini cikal bakal mereka para fans fanatik nerd-nerd ini yang mulai nggak suka dengan penggambaran. Dipilihlah si Millie Alcock ini sebagai Supergirl yang menurut gue ya memang secara paras ya kalau kita bandingkan sama Melissa yang versi series ya emang secara pandangan kita menurut gua karena emang cantik itu kan relatif ya. Menurut gua memang lebih cantik itu gitu. Tapi secara Kryptonian, secara wajah rahang karena emang pemilihan superhero ya, terutama Batman, Superman, Kryptonian itu rahang itu kayak memilih aktor tuh nggak sembarangan yang harus memilih yang cantik tapi emang rahang dan sebagai bentuk wajah itu memang harus berbentuk kayak alien bukan dari bumi. Salah satunya yang kayak gini kayak Millie Alcock, David Corenswet lumayan, terus juga Henry Cavill, terus juga Adam Warlock ya versi itu. Itu menurut gue itu nggak mungkin berperan superhero bumi, mereka harus berperan dengan superhero luar angkasa lah yang datang dari luar dari bumi gitu. Dan menurut gue pemilihan Millie Alcock bagus dan justru di sini setelah gue nonton ya. Millie Alcock yang ngegendong filmnya bagus ya. Lagi-lagi seperti yang gue bilang di reviewnya ini cuman kehalang plot doang gitu. Kalau plotnya bagus, gue yakin bahwa film Supergirl ini justru bagus ya. Tapi ya lagi-lagi para fans dari DC tolol ini menurut gue oknum ya. Ini tolol ini nggak mau menikmati proses. Jadi menurut gue ya gimana mau maju kayak gini aja kalian nonton aja nggak gue bahkan ikutin tuh ya review-review orang luar negeri yang lain mereka ngomong memang gue belum nonton tapi gue tahu gimana itu pasti gue yakin makanya gue nggak mau nonton ya itu goblok berarti kalian nggak misalnya makanan ya kalian nggak mencicipi makanannya dulu baru udah ngomong nggak enak itu goblok menurut gue jadi ya lagi-lagi ya untuk orang-orang yang di luar sana yang FOMO nggak mau najis nonton ini karena filmnya jelek ya kalian belum nonton menurut gue enjoy aja sih menurut gue berasa gue udah Galaxy ya versi DC aja gitu. Tapi apakah film ini sebagus itu sampai gue puja-puja ya enggak ini biasa aja karena emang dari awal ya kita bukan Supergirl pun di dalam komik bukan karakter favorit gue gitu dan juga bukan karakter favorit orang-orang yang nerd sama dunia DC gitu dan ya lagi-lagi overhead gitu dan sebenarnya gue udah bilang beberapa kali karena emang akhirnya gue dibilang hatersnya DC lah karena emang gue bilang bahwa langkah dari Gunn ini di awal juga sebenarnya salah ya karena emang dari awal ya sebenarnya rilisnya Superman itu harusnya rilisnya itu ya OG mereka ya Trinity mereka lah mungkin Batman setelah Batman Wonder Woman gitu kenapa kok ujuk-ujuk tiba-tiba Supergirl yang satu serasi lah ya satu genre dengan Superman sedangkan Superman udah muncul sebagai cameo di filmnya mending lu bikin film Batman atau enggak Wonder Woman ini tiba-tiba ucuk-ucuk bikin Supergirl yang orang enggak terlalu urgen untuk nonton Supergirl terus yang lebih parah lagi nih James Gunn dengan gagalnya film ini menurut gue ya meskipun secara pendapatan promosi mereka untung sekarang ya karena emang gue lihat dari kerjasama brand dan sebagainya itu mereka sebelum rilisnya film ini pun sebenarnya DC udah untung gitu sedangkan untuk penjualan box office memang mereka udah tahu lah dari awal bahwa film ini nggak yang sukses banget dan biasa aja sekedar intermezzo lah untuk nanti di 10 tahunan James Gunn. Tapi yang parah lagi adalah pemilihan dari villain sekelas Clayface dijadikan film layar lebar gitu. Setelah orang suka dengan Superman, gua nggak suka ya. Setelah orang-orang yang suka dengan Superman nungguin banget mungkin ada Batman sebagainya tiba-tiba lu munculin Clayface. Itu sih mungkin ya salah satu yang bikin para fans-fans yang tadinya suka optimis dengan James Gunn jadi berbalik kayak nyerang si James Gunn karena ya apa gini doang menurut gue ini universe lagi-lagi ya gue merasa masa depannya suram gitu apalagi dengan sekarang Warner Bros yang udah dibeli sama ini ya udah dibeli kayaknya ya sama si Amazon dan sebagainya bisa aja nanti next mungkin Zack Snyder bangkit lagi dan carut marut lagi ini menurut gue ya universe ini sedangkan Marvel melenggang aja gitu dan lagi-lagi ya sebenarnya film-film superhero cewek ya wanita itu memang bukan hal yang aneh lagi kalau mereka flop di layar lebar karena memang penggemar dari superhero itu kebanyakan
cowok gitu, sedangkan ceweknya kebanyakan ikut cowoknya, pacarnya, suaminya dan sebagainya gitu. Kalau kita lihat dari Supergirl ini kenapa bisa turun banget, apalagi di minggu pertama cuma dapat segitu, memang mereka belum berhasil menjangkau audiens di luar penggemar dari film superhero, karena emang untuk bikin film ini viral sekelas kayak Avengers Endgame di masa lalu, Infinity War, itu hype-nya kebangun, banyak orang FOMO, karena gue suka orang FOMO sebenarnya, karena bukan FOMO hate kayak orang luar ya, tapi FOMO yang suka dengan filmnya, akhirnya banyak nonton, cewek cowok semua jenis kelamin lah gitu nonton. Itu yang bikin filmnya berhasil. Tapi kalau untuk Supergirl menurut gue ini gagal untuk menarik orang-orang luar untuk nonton gitu. Padahal memang di sini Millie Alcock dan orang-orang lain ini seolah-olah mewakili gitu toxic masculinity, bla bla bla. Inilah mewakili bagaimana bahwa emansipasi wanita itu akan muncul di film Supergirl ini, diwakili dengan itu kayak wanita itu bisa berdiri sendiri, tapi wanitanya aja nggak ada yang nonton justru cowok gitu. Dan sejauh ini untuk penilaian dari Rotten Tomatoes sendiri ada di versi kritikus itu ada di 56%, sedangkan audiens secara mengejutkan lebih tinggi dari kritikus di 76%. Untuk di awal-awal memang kebanyakan memang orang yang fans banget atau enggak para reviewer yang diundang screening, nggak enak ngomong jelek kali ya. bagus memang bagus, itu memang ya awal gitu. Jadi sekitar 2 minggu perilisan dari Supergirl baru kita lihat bisa realnya, dan ini juga udah keluar versi kritikus versi audiens ya di 76%, artinya memang di angka 76% ini mewakili bahwa film Supergirl bukanlah film yang jelek, tapi film yang biasa aja, seru, fun, tapi nggak yang urgensi harus ditonton. Jadi angka 76% itu menurut gue sangat mewakili bahwa filmnya itu nggak sejelek yang dibilang oleh orang-orang generasi FOMO di luar sana gitu. Ya gue tahu bahwa selera itu perspektif masing-masing, tapi kalau selera lu ngikutin orang, berhenti aja lu jadi kritikus menurut gue kayak gitu ya. Dan lagi-lagi di sini memang secara fakta film Supergirl ini memang lebih baik daripada Joker Viaduct sedikit ya, karena Joker Viaduct di bawah itu juga, dan memang Supergirl ini lebih rendah kita faktanya memang dari film The Flash yang banyak dibenci itu, karena The Flash pembukaan itu mereka di 55 juta dolar di domestik, sedangkan Supergirl ini hanya dapat di 38 juta ya, jauh ya, cukup jauh. Bahkan The Flash lebih baik ya justru daripada ini, karena emang ya lagi-lagi ini film wanita ya, bukan gue bilang ini bahwa wanita superhero cewek superhero cowok itu beda, tapi pada faktanya memang di lapangan para cowok lebih seneng nonton film superhero yang versi cowok. Memang ada datanya guys. Dan untuk film Supergirl ini memang debutnya memang turun jauh dari pendapatan Superman di minggu pertama, di mana Superman mendapatkan 125 juta dolar ya. Jadi menurut gue ya mengenaskan sih sebenarnya, karena emang orang udah mulai FOMO ikutan nggak mau nontonan, nunggu streaming aja. Padahal nanti pas tuh memuncul mungkin di mana gitu justru jadi nontonnya nomor 1. Itu sih gue nggak suka sama orang sekarang. Dan pada faktanya memang dari film DC memang sejauh ini memang banyak yang mengecewakan. Yang pertama yang akhirnya mengecewakan menurut gue adalah pendapatan dari Shazam Fury of the Gods. Yang kedua tuh The Flash, yang ketiga Blue Beetle ya. Terus selanjutnya Aquaman and the Lost Kingdom, dan sekarang Supergirl gabung sama mereka yang jadi pecundangnya DC selanjutnya kayak gitu. Gue bukannya seneng ya gue ketawa-ketawain, karena emang lucu aja gitu. Di satu sisi gue pengen tuh lihat, memang kan terkenal ya fans-fans DC ini bacot doang di internet, tapi pas perilisan film mereka kosong itu bioskop. Jadi kayak orang-orang yang cuman berani di internet aja gitu. Jadi ketika film ini rilis, kalian nggak ngedukung Cinematic Universe-nya. Beda dengan para fans dari Marvel. Karena kenapa gue suka dengan para fans dari Marvel, meskipun banyak dibilang bocil dan sebagainya, mereka ngedukung ketika filmnya rilis, mereka dukung lah. Lu kemana gitu. Itu sih menurut gue yang kurang dari fan-fan dari DC yang pengen gue sampaikan ke kalian semuanya gitu. Terlepas sebagaimana nanti akhirnya, toh pada intinya kalau kita ngomongin duit, Supergirl udah banyak untung. Lagi-lagi sebelum rilis ya, lagi-lagi kayak gue singgung di awal, mereka udah untung duluan. Lagi-lagi mereka udah kerja sama jauh sama brand dan mengantisipasi, karena lagi-lagi kayak PH itu nggak goblok. Mereka udah tahu bahwa film ini bakal flop, bakal biasa aja atau sukses besar, itu udah tahu. Karena dari sisi marketing mereka juga nggak sejor-joran film-film lainnya, nggak sejor-joran film Superman kan. Jadi ya lagi-lagi kita terima aja. Dan gue ya kalau dibilang optimis enggak juga ya dengan Gunverse. Dan kalau dari versi trailer gue lihat yang versi Clayface, gue suka genre itu, tapi kalau untuk masuk ke
DC Cinematic Universe nggak dulu menurut gue. Tapi untuk kalau film yang untuk meraih Oscar atau apa, bisa jadi sih film itu keren ya. Lagi-lagi kita lihat aja nanti perkembangan bagaimana akhir dari Supergirl ini. Lagi-lagi untuk teman-teman semuanya yang mungkin malas-malasan berangkat ke bioskop untuk nonton film ini, kalau kalian bener-bener fans dari DC, suka dengan DC, menurut gue kalian coba dulu deh. Dan menurut gue jangan mudah terpengaruh sama influencer atau apapun itu, reviewer TikTok mungkin ya, yang ngomong jelek guys, padahal mereka FOMO. Ya janganlah, nonton dulu gitu. Apalagi cuman modal ketikan huruf besar semua, keren banget, jelek banget, itu nggak layak di follow menurut gue. Menurut gue kalian harus nikmatin dulu. Gue nggak pernah menyarankan orang untuk jangan nonton film ini, nggak pernah. Mending kalian nonton dulu, rasain dulu. Kalau memang jelek, itu berarti kita senasib. Kalau memang bagus, ternyata kita nggak, wah orang bilang jelek, coba nonton, ternyata bagus. Itu justru kalian menemukan kepuasan tersendiri. Dan itu yang gue rasakan sama Supergirl, nggak yang bagus banget, tapi masih sangat enak dinikmatin. Apalagi kalau kalian nonton versi IMAX menurut gue gitu ya. Jadi itu saja update kita terkait dengan Supergirl untuk menutup bulan ini. Kalau ada yang hot lagi yang perlu kita bahas terkait dengan Supergirl, gue bakal bahas lagi. Dan sementara gue juga lagi di perjalanan, jadi gue mungkin setup akan berubah ya guys ya, jadi maklumin aja. Dan kalau teman-teman pengen request video apa lagi yang pengen kita bahas di video selanjutnya, silahkan tambahkan permintaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman semuanya yang nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video update selanjutnya.